Ketemu lagi dengan saya Gunawan WST. Kali ini kita akan bahas tentang saham yang naik tertinggi hari ini 12 Oktober 2022, hari Rabu. Secara indeks harga saham sebenarnya hari ini saham terkoreksi minus 0,43% ya, di angka 6909. Jadi memang dalam minggu ini kalau kita lihat di indeks Hang Seng, indeks Dow Jones Asia, indeks Nikkei itu minusnya merah banget gitu, dan di Eropa juga seperti itu, di Amerika itu kekhawatirannya adalah bahwa saat ini Rusia sudah terjepit gitu ya, habis duitnya, dan orang-orang mulai takut dengan adanya referendum ini adalah jangan-jangan Rusia sudah gelap mata akan menggunakan nuklir gitu ya. Kalau itu terjadi sudah habis kita ya. Karena tidak ada jalan balik lagi. Ketika satu nuklir meletus mungkin semuanya sudah panik dan sudah marah gitu. Dan ekonomi dunia pasti akan rontok gitu ya. Di sisi lain memang inflasi di Amerika dan di Eropa itu sudah sangat-sangat tinggi, dan kita tahu bahwa tahun-tahun sebelumnya Amerika sudah shutdown berkali-kali karena kas negaranya itu habis, tidak bisa untuk membayar operasional, sehingga beberapa museum yang instansi-instansi yang tidak vital ditutup karena biaya operasionalnya nggak ada gitu. Dan ini makin parah lagi karena suku bunga di Amerika itu sekarang dinaikkan. Kalau tidak dinaikkan, konsekuensinya US note atau surat utang pemerintah Amerika tidak akan laku dan makin parah lagi. Mungkin Anda berpikir, masa iya Amerika sebesar itu yang punya Microsoft, yang punya Coca-Cola bisa bangkrut gitu ya? Bisa, buktinya memang bisa, dan antara swasta dan kas negara itu dua hal yang berbeda. Dan walaupun saling melengkapi. Jadi itu bisa saja terjadi. Kembali ke saham, di sini ada yang menarik bahwa saham bumi kembali masuk ke urutan 12. Artinya kemarin memang turun, banyak yang pesimis, oh saham ini seperti tahun-tahun 10 tahun yang lalu digoreng turun, digoreng turun. Saya tetap ada keputusan analisa saya bahwa saham bumi ini masih menarik. Kenapa? Karena logikanya seperti ini. Kemarin hari Selasa itu ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, yang meresmikan diterimanya private placement Salim Group di saham Bumi Resources ini. Artinya apa? Bahwa mulai dari saat itulah proses administrasi uang 26 triliun itu mulai akan masuk ke dalam akun Bumi Resources. Otomatis angka sekarangnya yang 13,6 ini ya, equity-nya 13,6 yang kan ditambah 24, otomatis Bumi Resources akan punya space yang kuat untuk dia revitalisasi perusahaannya, beban bunga utangnya juga akan sedikit menurun, dan banyak efisiensi yang bisa diharapkan dari cash flow yang mulai segar itu. Jadi memang kita harus mengingat sejarah, tapi kita juga harus realistis membaca angkanya. Jadi supaya kita tidak tersandra oleh masa lalu. Karena memang secara hitung-hitungan di atas kertas, saham ini memang cukup menarik karena adanya 26 triliun uang segar ini. Dan kalau ada yang dibilang di CNBC bahwa uang belum apa-apa, Salim sudah untung 8 triliun, itu sebetulnya bukan untung ya. Jadi
apa gunanya untung 8 triliun tapi yang dan itu juga bukan milik Salim semua ya. Dan tetapi dia sudah berinvestasi 26 triliun gitu loh. 8 triliun banding 26 besar mana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa nggak mungkin dia mengabaikan cadangan batu bara yang ada di Arutmin, di Kaltim Primakol yang sudah sangat bagus sekali dan uang 26 triliun itu hanya untuk menggoreng saham. Jadi asumsi saya bahwa saham ini akan digoreng dan akhirnya jatuh itu menurut saya nggak terlalu masuk akal gitu. Dan saya tetap pegang bumi dengan segala keteguhan hati saya. Anda boleh mengikuti saya tapi boleh juga tidak mengikuti pendapat saya atau posisi saya, itu hak dan saya tidak bermaksud mempengaruhi Anda. Tapi dari analisa saya dari data-data yang saya punya, bahwa saham bumi ini memang layak naik. Buktinya apa? Ketika IHSG turun menjadi 6.900-an, lebih dikit saham bumi justru naik di 170. Naik 3,7% itu bukan nilai yang kecil gitu ya. Oke. Oke, lanjut dulu kita akan bahas saham-saham lainnya. Televas juga naik 23%. Ini adalah saham teknologi. Saham teknologi ini analisanya agak rumit karena Televas ini berhubungan dengan si cepat dan sebagainya. Jadi dia ini tidak berdiri sendiri. Jadi sahamnya ada di mana-mana. Gitu. Jadi kalau kita menganalisa Televas, kita harus menganalisa perusahaan-perusahaan yang menjadi anak perusahaannya. Dan juga sudah go public. Kemudian SKMI juga naik 5,2%. SKMI adalah produsen tambang emas ya, dan mulai beroperasi juga. BNBR, Vico. Vico ini beberapa hari ini memang naik kalau kita lihat rekodnya ya. Dia naik 12%, naik 10%, naik 28%. Setelah sebelumnya turun minus 0,17. Jadi Victoria ini berkaitan dengan Bank Victoria. Vico Investama itu adalah induknya dari Bank Victoria yang coba diselamatkan karena terkait aturan 3 triliun bank, modal minimal bank. Kemudian kita lihat saham-saham lainnya. Saya mau jelaskan sekali lagi supaya Anda mengetahui ini angka-angka ini untuk apa sih sebetulnya gitu ya. Saya akan selalu ulang-ulang supaya Anda bisa mendapat gambaran. Angka ini saya sharingkan untuk apa dan bagaimana cara membacanya. Ini adalah kenaikan dalam bentuk persentase di tanggal 12 Oktober 2022. Sedangkan ini price book value. Price book value itu adalah harga nilai pasarnya dibagi nilai buku bersihnya. Jadi ketika saham ini seperti ini price book value-nya ini sangat tinggi sekali ya Televas ini 19,16 ini karena terkait ya anak perusahaannya. Jadi beberapa perusahaan memang tidak mencerminkan tercermin kinerjanya karena adanya laporan konsolidasi nanti terkait laporan keuangan anak perusahaannya. Jadi ini seperti ini 109, tinggi sekali ya memang tinggi price book value-nya. Oke, thank you. See you next time. Jangan lupa like and subscribe. Karena subscribe itu gratis.